Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Syihabuddin yang telah mengajarkan cara membuat bahan ajar yang sangat berguna bagi kami semua para dosen Universitas Bina Bangsa di Kota Serang, Banten. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin, kami para dosen akan selalu mempedomani dan menjadikan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin tadi dalam menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa dan mahasiswi kami nantinya. Khususnya untuk saya sendiri, saya ingin memperkenalkan nama saya Muhammad Novel SHMH, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Sehari-hari saya adalah profesional sebagai seorang jaksa, dan saya bertugas di kejaksaan sudah 14 kali pindah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk itu saya diberikan tugas oleh Universitas Bina Bangsa untuk mengampu 3 mata kuliah. Yang pertama adalah mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH atau istilah kerennya Moot Court. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Yang ketiga adalah Hukum Perniagaan Internasional. Khusus mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin, kali ini saya mengambil satu mata kuliah saja, yaitu mata kuliah PLKH atau Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum yang saya ampu. Sebagai seorang profesional, tentunya saya memiliki pengalaman yang mungkin lebih banyak daripada yang belum berpengalaman. Sebagaimana kita ketahui, Fakultas Hukum di seluruh Indonesia itu menghasilkan lulusan-lulusan yang biasanya hanya teori yang dimiliki, tetapi belum mampu dan belum memiliki kemampuan praktek, sehingga lulusan ini belum bisa dipakai dalam dunia praktek. Kalau ingin menjadi misalnya seorang jaksa atau seorang hakim, tentunya masih perlu banyak mengikuti pendidikan dan latihan. Untuk itu, sebagai pembekalan bagi para mahasiswa yang menempuh mata kuliah pendidikan dan latihan kemahiran hukum,
nanti saya akan membuat bahan ajar dengan memedomani apa yang diajarkan oleh Bapak Dr. Syihabuddin. Saya akan membuat bahan ajar yang praktis, yang sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh para mahasiswa. Jadi nanti diterangkan, dijelaskan secara gamblang kepada mereka masing-masing tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat dalam penegakan hukum. Misalnya hakim itu tugasnya apa, kemudian dia mempunyai hak dan kewajiban apa, cara memimpin sidang itu bagaimana, kemudian jaksa juga begitu, akan dijelaskan apa tugas pokok dan fungsinya dalam persidangan ya. Kemudian pengacara juga begitu, panitera juga begitu, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian bagaimana teknik membuat surat dakwaan, itu tidak diajarkan di bangku Fakultas Hukum, tapi nanti saya akan mencoba memberikan dasar-dasar cara membuat surat dakwaan, cara membuat surat tuntutan ya. Kemudian cara memeriksa dalam persidangan ya, dalam cara mengajukan pertanyaan itu ada caranya. Jadi nggak asal bertanya, jadi ada caranya, ada tekniknya bagaimana supaya tujuan jaksa itu tercapai misalnya kan tugas jaksa itu adalah membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim. Nah itu tugasnya, sehingga harus mempunyai teknik dan cara yang benar dalam mengajukan pertanyaan. Kemudian menilai dan menimbang barang bukti, berapa nilainya, apakah nilainya itu sempurna ataukah nilainya itu hanya setengah sempurna gitu ya. Nanti akan kita explore nanti di sebuah ruangan khusus yang memang diciptakan persis seperti aslinya ruang sidang. Jadi nanti ada ruang sidang yang persis seperti pengadilan negeri, kemudian pakaian-pakaian juga kostumnya, hakim, jaksa, pengacara, panitera dan semuanya itu persis seperti aslinya. Kemudian dibagikan peran, ada yang sebagai hakim, ada yang sebagai jaksa, ada yang sebagai pengacara, dan ada yang sebagai panitera, bahkan ada yang sebagai terdakwa, ada yang sebagai saksi, bahkan saksi ahli kalau perlu ada. Nah itu nanti kita laksanakan pembagian tugas, pembagian kasus, kemudian mereka akan praktek sebagai jaksa, sebagai hakim ya, ada pembagian peran ya dalam sebuah persidangan. Di situ saya akan memberikan masukan. Setelah dilaksanakan, baru saya memberikan masukan. Sebagai contoh, dulu saya kebetulan pernah tahun 2019 sebagai juri MCC ya, Moot Court Competition di tingkat nasional yang diikuti oleh seluruh fakultas hukum di seluruh Indonesia. Jumlahnya pengikutnya, pesertanya ratusan. Jurinya ada 3, satu dari hakim, satu dari jaksa yaitu saya, kemudian satu dari pengacara. Di situ ada salah satu peserta yang agak lucu ya penampilannya. Misalnya, saya masih ingat dulu ada penampilan dari peserta, tidak saya sebutkan ya, tidak saya sebutkan fakultas hukum mana, yang penting saya masih ingat ya. Itu hakim ketuanya selalu mengingatkan berkali-kali kepada panitera agar mencatat keterangan saksi. Jadi misalnya begini, saksi menerangkan begini-begini. Nah, kemudian hakim ketua mengatakan, saudara panitera, harap dicatat keterangan saksi. Ya begitu. Kemudian lagi saksi lain juga ngomong demikian ya, menyampaikan keterangannya di persidangan seperti ini. Hakim ketua mengingatkan lagi kepada panitera, tolong dicatat ya ini ya, tolong dicatat dalam berita acara. Nah itu kan diulang-ulang terus, akhirnya menjadi kami para juri yang memang sudah praktek itu agak sedikit geli melihatnya. Karena apa?
Di sini seolah-olah panitera itu tidak mengerti akan tugasnya, sehingga hakim ketua harus selalu mengingatkan gitu. Mengingatkan bahwa harus dicatat ini keterangan saksi. Nah, itu. Nah, nanti ini sebagai salah satu contoh ya. Nanti akan kami explore ruangan sidang itu, sidang semu itu. Kemudian kita bahas, kita praktekkan dan kita publikasikan ya, kita videokan, kita publikasikan. Kalau emang sudah bagus, bisa menjadi contoh pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum, tidak hanya dari Uniba tapi juga dari Fakultas Hukum yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Salam hormat saya yang spesial buat Bapak Dr. Syihabuddin yang telah memberikan pelajaran pada kami yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak. Dan kepada semua yang menonton YouTube ini, video ini ya, silakan like dan subscribe ya. Semoga saya bisa mengunggah video-video lainnya, membuat video-video lainnya yang mungkin bisa berguna bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.